Beliau itu saya anggap orang tua saya dan beliau menganggap saya anaknya. Dulu semasa saya sebelum viral di YouTube, itu saya bersama beliau di Istana Wong Sinting dan saya mensupport beliau untuk mendirikan sekolah metafisika. Beliau itu saya anggap orang tua saya dan beliau menganggap saya anaknya. Dulu semasa saya sebelum viral di YouTube, itu saya bersama beliau di Istana Wong Sinting dan saya mensupport beliau untuk mendirikan sekolah metafisika Indonesia dulu ya. Dan perjuangan beliau sama saya. Dan saat itu memang saya diajarkan beliau untuk menjadi sosok spiritualis ya. Bagaimana gini-gini dan pesan beliau di saya waktu saya diajak untuk membersihkan rumah bersama saya ya. Waktu kalau nggak salah di Purwakarta itu. Saya sama keluarganya. Jadi saya berdua sama Kisah Muros dan istrinya Mbak Ima ya. Itu gini pesannya. Om, nanti kalau jadi spiritualis itu wajib kaya Om. Wajib kaya. Kenapa Ki? Biar kita bisa sedekah. Sedekah, bangun masjid, bantu yatim piatu. Seperti itu pesannya Ki Joko Bodo. Dan bagi saya beliau itu sosok bukan hanya paranormal ya, karena memang memahami ilmu-ilmu gaib yang sangat luar biasa dan pada zamannya memang luar biasa ya beliau itu. Ki Joko Bodo itu saya tahu dan saya ngefans. Alhamdulillah saya bisa ketemu dan bisa diajarkan berbagai macam bentuk dari pemahaman-pemahaman ilmu-ilmu supranatural dari beliau. Dan saya alhamdulillah terakhir itu sangat dekat sama keluarganya ya, sama putra beliau, putri beliau. Cuman sudah hampir kurang lebih 3 tahun ya, 4 tahun saya meninggalkan Istana Wong Sinting, beliau sakit ya, sakit tapi saya belum sempat untuk silaturahim ke beliau ya. Saya hanya melihat di YouTube waktu itu ada YouTube seorang beliau sakit. Tapi ada satu hal yang saya ingat saat itu perjuangan Ki Joko Bodo dengan saya, dia mengajak saya untuk bakti sosial di Magelang. Jadi saya diajak ke rumah istrinya Magelang, tinggal di sana, kemudian besok bakti sosial. Jadi pengobatan massal bersama Ki Joko Bodo, saya yang diajak. Di situ saya ngelihat memang awal pertama beliau sakit waktu itu. Beliau sakit waktu itu. Jadi jalannya itu sama, saya berdua sama beliau. Pincang. Kenapa Ki? Sakit sekali Om. Kenapa? Gak tahu, kayaknya asam urat. Akhirnya saya panggilkan ini aja ya, angkutan ya, Grab atau apa. Nggak mau beliau. Jaraknya 500 meter, masih 500 meter dari acara sosialis waktu itu, bakti sosial. Kemudian akhirnya saya gandeng, saya opong, jadi saya rangkul. Ya Allah, saya ingat itu, saya ngerasain energinya sangat luar biasa. Beliau itu sudah low sebenarnya. Low itu energinya itu kalau 1 sampai 100, beliau itu masih ada di 40-30% waktu itu. Tapi beliau berusaha nguatin dan selepas sholat sama saya bopong sampai ke lokasi di acara mau bakti sosial itu ya, banyak teman-teman, waktu itu berdua saya sama Ki Joko Bodo, spiritualisnya waktu itu. Nah itu jadi dia benar-benar beliau itu kalau diajak bakti sosial mau dimanapun oke. Naik kereta api ya sama saya mau dijalanin. Saya mau ke Malaysia mau ikut, saya bilang. Saya kan ada pengobatan waktu itu. Ikut Om, saya mikir artis besar kita gimana bayarnya waktu itu. Jadi sempat mau ikut waktu saya ada pengobatan di Malaysia. Itu terakhir saya connect sama beliau dan WA-nya sudah nggak ada, tinggal saya connect sama istri beliau Mbak Ima. Gitu. Tapi melihat sudah hijrah, maksudnya ilmu agama juga sudah. Ki sendiri seperti apa sih? Iya, memang beliau itu benar-benar hijrah ya. Dan hijrahnya beliau itu saya sungguh-sungguh salut dan menginspirasi teman-teman spiritualis semuanya. Jadi dulu itu mungkin beliau itu memang saya ngelihat sih memang agak jauh ya dari Allah, artinya sholat jarang. Tapi begitu hijrah, Masya Allah, semangat untuk belajarnya. Bahkan tadi saya melihat sendiri, mendengar sendiri, saya ikut sholat jenazah. Saya ngelihat wajahnya langsung sebelum ditutup kain kafan. Bersinar banget dan tersenyum. Saya merinding dan saya nangis. Cuman saya mau nyium, saya takut air mata saya netes.
Dadu di situ kan nggak boleh. Kemudian saya mensolatin dan ada alim ulama di situ, ulama Gus siapa saya lupa dari PBNU di situ. Beliau bilang bahwa Ki Jogobodo ini memang mau belajar ngaji dan beliau mau diwafatkan dalam keadaan NU. Dia ingin masuk NU jadi orang NU, diwafatkan dalam kondisi jadi orang NU. Dan alhamdulillah pas, dan menurut ulama tersebut Ki Jogobodo itu ternyata meminta ada majelis di tempat beliau di Istana Wong Sinting. Sempat saya sih dulu dikabarin sama Bunda ya, Mbak Ima, bahwa datang kalau ada acara di sini, ada acara sholawatan, zikir bersama. Nah, setiap hari pas weton Ki Jogobodo kalau nggak salah, malam Rabu, Wage kalau nggak salah. Nah ini pas malam ini katanya ada acara sholawatan dan zikir gitu. Jadi luar biasa meninggalnya disolatin oleh ulama-ulama, Masya Allah. Mudah-mudahan saya nanti juga gitulah. Tapi Ki Jogobodo sempat cerita nggak sih maksudnya titik balik dia kenapa ada bisa gitu? Ya, jadi sempat saya cerita ya, diceritain Ki Jogobodo kenapa dia berhenti seperti itu. Sebenarnya bukan hijrah. Ki Jogobodo itu punya agama Islam, dia sholat. Cuman mungkin belum totalitas, dan tujuan beliau dulu, saya sangat ingat waktu saya diajak ke lorong goanya beliau itu kan ada, saya lupa lorong apa itu, ada di YouTube saya ya. Masuk setelah selesai saya syuting, saya ngobrol sama beliau. Kenapa kok sekarang kosong semua? Jadi pusaka di rumah beliau itu nggak ada semua. Nggak ada semua, pusaka itu nggak ada, memang besi. Terus beliau cerita gini, kita kan nggak tahu Om, besok mati, lusa mati, atau minggu depan lagi mati, kita kan nggak tahu. Nah kita ini manusia ini kan jadi khalifah, ngomong gitu khalifah. Iya, maksudnya khalifah wakil Allah ya. Iya. Nah kita harus berdakwah. Kan yang dakwah itu katanya habaib itu yang dakwah bukan ulama aja. Kan semua yang hidup pasti berdakwah. Benar juga. Nah, ayo coba dakwah. Saya juga kepingin ngaji. Om bisa ngaji kan? Ngaji. Kita dakwah pelan-pelan. Itu pesannya seperti itu. Makanya dia motivasi dia untuk hijrah itu seperti itu. Kedua, beliau juga ngelihat anak-anaknya sudah besar. Beliau berusaha untuk menjadi imam yang benar-benar imam menurut ajaran agama Islam. Itu waktu beliau ngobrol dengan saya di lorong waktu namanya.